Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pendengar dan pemirsa, realitas sosial dalam masyarakat akhir-akhir ini mengalami kemerosotan akhlak, bahwa seakan-akan banyak perilaku yang menyimpang dalam kehidupan. Al-Quran telah banyak memberikan pelajaran kepada kita, khususnya kepada umat Islam, agar memperbaiki diri menjadi sebaik-baiknya umat. Kriteria umat terbaik bersama Ustadz Umar Yusuf MSOS, pengajar Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Silahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang kriteria umat terbaik ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut khairu ummah ya. Jadi umat yang terbaik ya. Seperti yang diungkapkan, difirmankan di dalam surah Al-Imran ayat ke-110 ya. Ayat yang ke-110. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik ya. Jadi bahasa Al-Quran, kamu adalah umat yang terbaik ya. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Jadi umat yang terbaik ini dikeluarkan ya, dikeluarkan oleh Allah ya. Dikeluarkan oleh Allah, kemudian ada tugas gitu ya. Jadi umat yang terbaik ini, khairu ummah ini dikeluarkan oleh Allah, ukhrijat linnas, kepada manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan tugas dakwah ya. Ya, ada hubungan dengan tugas dakwah. Kalau kita merunut dari dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, maka dari kesempurnaan Islam dari zaman ke zaman, maka dalam sejarah ditemukan siapakah umat yang terbaik ya. Maka Nabi Adam adalah umat terbaik. Kemudian Habil adalah umat yang terbaik. Kemudian masuk ke umat-umat sebelumnya, dan itu dikeluarkan bagi manusia. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia itu adalah umat yang terbaik. Jadi umat yang terbaik itu tidak sembarangan, tetapi itu memang sudah dipilih. Dipilih oleh Allah. Tidak semua umat itu terbaik, tapi ada pilihan-pilihan. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Ya, itu kalau membaca buku Ma'rifatur Rusul ya. Membaca buku Ma'rifatur Rusul, mengenal Rasul-Rasul, itu adalah bagian dari umat yang terbaik. Itu yang dikeluarkan kepada manusia ya, untuk menyelamatkan manusia ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, untuk manusia. Apa tugasnya?
Maka kalau ingin kalau ingin menjadi predikat umat yang terbaik, ini syaratnya hanya 3 gitu. Syaratnya ini hanya 3 saja. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi umat yang terbaik itu selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf di sini? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf? Maka yang dimaksud dengan mengajak kepada yang ma'ruf itu adalah mengutip dari tafsir Ibnu Abbas bahwa al-ma'ruf di sini bitauhidullah. Jadi yang dimaksud dengan kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi mengajak kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf, al-ma'ruf adalah bitauhidullah, mentauhidkan Allah. Kita lihat dakwah para nabi. Ya qaumi ibudullaha min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan sekali-kali menyembah Tuhan yang lain. Nah, ini kan berbicara tauhid. Jadi semua atau generasi yang besar, umat yang terbaik itu tugasnya adalah mengajak kepada yang ma'ruf. Nah, kalau mengutip dari surah Al-Imran 104, ini kan ayat tentang ayat dakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, kan gitu. Wal takum minkum, dan hendaklah ada sekelompok umatan jamaatan yad'una ilal khair. Ilal khair maknanya ilal Islam, al khair maknanya ilallah, al khair maknanya ilal Quran. Ini al khair, ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf adalah bitauhidullah. Jadi sekelompok umat secara berjamaah mengajak kepada yang ma'ruf. Maksud dari ma'ruf di sini adalah bitauhidullah. Jadi dakwah itu sudah jelas bahwa dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Bukan mengajak kepada salah satu mazhab, bukan mengajak kepada salah satu golongan, bukan mengajak kepada salah satu partai misalnya, atau mengajak kepada salah satu kelompok, tetapi mengajak kepada Allah. Ini kalau mengutip dari ta'rif dakwah, ya. Karena ta'rif dakwah itu kan dakwatun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kan. Jadi mengajak manusia kepada Allah, jadi bukan kepada yang lain. Nah, diperkuat misalnya ayat yang lain, waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah, kan. Tidak siapakah yang lebih baik perkataannya adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah. Kepada Allah itu adalah bitauhidullah, ta'muruna bil ma'ruf, ya. Kemudian yang kedua, al ma'ruf di sini adalah wa ittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti ajaran Nabi, ya. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah pasti mengikuti ajaran Nabi, tidak mengikuti ajaran sebelumnya, ya, atau tidak berkiblat terhadap kitab-kitab yang lain yang sebelumnya, ya. Umat sekarang kan tidak berkiblat kepada Zabur, tidak berkiblat kepada Taurat, tidak berkiblat kepada Injil, tetapi harus berkiblat kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, ya, sebagai umat yang terakhir, kan gitu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ittiba'i Muhammad. Nah, tentunya berbicara tentang ittiba Muhammad ini berbicara tentang al-mawaqifu ila Rasul. Jadi bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sikap kita misalnya mengimaninya, kemudian membenarkannya, mengimani kenabiannya, kan Ustaz. Kemudian membenarkan mengimaninya, ya. Tasdikuhu, membenarkan ajarannya, kemudian ta'atuhu, mentaatinya, wa ittiba'uhu, dan mengikuti ajarannya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ma'ruf, gitu, ya. Al-ma'ruf. Ini luar biasa kalau kita berbicara kriteria umat yang terbaik, ya. Umat yang terbaik pekerjaannya yaitu
pekerjaannya ta'muruna bil ma'ruf. Jadi pekerjaannya mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah sekarang ini itu kita harus masuk ke dakwah medsos gitu kan. Karena di dakwah di media sosial itu kan tantangan dakwahnya sangat berat sekali kan gitu ya. Dakwah di media sosial ini sangat berat sekali gitu ya. Makanya dakwah di media sosial itu jangan mengangkat hal-hal yang kontroversi karena itu bisa dihujatkan gitu ya, oleh netizen gitu ya. Bisa dihujat, tapi yang sifatnya umum-umum saja, yang mendamaikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu al-ma'ruf ya. Di situ adanya di al-ma'ruf ya, seperti itu Ustaz. Ya. Pendengar dan pemirsa, Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi SAW. Ketika itu beliau berada di mimbar. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu?" Beliau bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh yang ma'ruf." Tentu berbicara umat terbaik itu begitu luas saja. Ya. Tetapi lebih menekankan kalau tadi Ustadz sampaikan mengajak kepada hal yang ma'ruf. Dan selanjutnya itu masih banyak lagi tentunya. Masih ada. Iya. Baik. Jadi kita sedang mengangkat surah Al-Imran ya, ayat 110. Di situ indikasi umat yang terbaik itu adalah pertama ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kamu adalah umat yang terbaik yang akan dikeluarkan kepada manusia. Jadi dikeluarkan di sini akan menyelamatkan manusia yang lain gitu ya. Akan menyelamatkan manusia yang lain. Dan indikasinya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi mengajak kepada yang ma'ruf ya. Yang ma'ruf tadi ada bitauhidullah. Jadi yang ma'ruf itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah ya. Berbicara tauhid ya, berbicara tentang keimanan, berbicara tentang keyakinan gitu kan, berbicara tentang ubudiyah, berbicara tentang penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan umat yang terbaik yang kedua, di samping ta'muruna bil ma'ruf ya, hal-hal yang ma'ruf saja gitu ya. Maka yang kedua ini agak berat nih gitu kan. Kalau yang ma'ruf ada gampil atau ya, salat ma'ruf gitu ya, baca Al-Qur'an ma'ruf ya, membayar zakat ma'ruf, ibadah haji ma'ruf. Tetapi kalau berbicara al-munkar ini resikonya besar gitu ya. Makanya di dalam ayat yang kedua, yang pesan dari ayat yang kedua ini, yang dimaksud dengan umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia di samping ta'muruna bil ma'ruf, maka yang kedua wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Jadi mengajak menyuruh kepada yang mungkar gitu ya. Nah, masih saya mengutip dari tafsir Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud al-munkar adalah anil kufri gitu ya. Jadi anil kufri, kemungkaran itu adalah kekafiran. Nah, kemungkaran itu adalah kekafiran gitu ya. Jadi orang-orang kafir itu adalah kemungkaran gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya terhadap al-wahiyatullah. Tertutup hatinya terhadap ketuhanan Allah, dan itu kemungkaran. Ya. Kalau berbicara kafir ya itu bahasa-bahasa yang sering kita dengar kan gitu ya. Kafir Quraisy, artinya kafir orang-orang Quraisy yang hatinya tercover ya. Tercover itu tertutup terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tercover. Masa disebut dengan kafir gitu kan? Karena tertutup, rapat-rapat orang kafir itu terhadap Robnya, terhadap Allah itu tertutup gitu ya. Nah, maka anil mungkar, kemungkaran itu adalah anil kufri ya. Jadi kemungkaran itu adalah kekafiran ya. Kemudian yang kedua,
anisyirki, ya, anisyirki itu dari kemusyrikan. Bahwa aktivitas kemusyrikan itu bagian dari kemungkaran. Ya. Tentunya kalau berbicara kemusyrikan, ya maka orang kafir Quraisy disebut orang-orang musyrik gitu ya. Karena mereka berpoligami di dalam bertuhan gitu ya. Mereka percaya terhadap Tuhan yang lain. Mereka percaya terhadap meyakini Lata, Uzza, Manna itu kan Tuhan-Tuhan mereka gitu kan. Sementara di makna dari la ilaha illallah itu kan ditiadakan. Jadi la di situ adalah la nafi gitu. Jadi la nafi itu meniadakan. La ilaha, la nafi meniadakan Lata, meniadakan Manna, meniadakan Uzza, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain itu kan. Itu kan kemusyrikan. Aktivitas kemusyrikan di sekitar Ka'bah itu dilakukan oleh orang kafir Quraisy, orang kafir yang tercover hatinya, tidak mengakui kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, itu dari kemungkaran. Maka salah satu tugas dakwah ketika itu adalah memberantas kemusyrikan, memberantas kekafiran gitu ya, memberantas kekafiran, memberantas kemusyrikan. Itu zaman dulu seperti itu. Apalagi sekarang misalnya bagaimana aktivitas kemusyrikan, bagaimana aktivitas kemungkaran. Tentunya berbicara kemungkaran tidak hanya sekedar masalah kemungkaran dari dimensi atau dalam perspektif ketuhanan saja gitu ya. Tetapi kemungkaran sekarang ini kan banyak gitu ya. Kemungkaran dari amoral itu kan, pergaulan bebas itu kan bagian dari kemungkaran zaman modern gitu ya. Percaya terhadap bahkan mungkin ilmu pengetahuan itu bisa dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan kontemporer kan gitu. Ilmu bisa dijadikan sebagai Tuhan kontemporer. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa dijadikan sebagai Tuhan kontemporer. Padahal yang harus kita sikapi media saat ini adalah dijadikan sebagai media untuk melakukan dakwah. Jadi wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran itu salah satunya anisyirki, anil kufri, dan yang ketiga anit tarki tibai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat sekarang atau kita memutabaah gitu ya, mengevaluasi sampai di manakah pengetahuan generasi kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apakah mereka lebih mengenal idola-idolanya masa kini gitu ya, atau mereka juga bahkan tidak mengenal nabinya ya, tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qadaya dakwah kan gitu ya. Ini masalah dakwah, dan masalah dakwah ini harus diselesaikan oleh umat yang terbaik gitu ya. Jangan sampai kita ingin jadi umat yang terbaik tetapi pekerjaannya para syiah masalah furu gitu ya, masalah khilafiyah, sementara umat masih terbengkalai ya. Apalagi untuk menyelamatkan generasi kita saat ini, untuk mempersiapkan generasi yang akan datang, ini kan harus dari sekarang, begitu Ustaz? Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, hendaklah ada di antara kamu setiap orang di antara kamu menjadi bagian dari sekelompok umat yang mengajak pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan melarang yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini ungkapan dari Allah dalam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ustaz ya, bahwa ketika berbicara amar ma'ruf nahi munkar, sebenarnya ini pekerjaan yang dikatakan mudah tapi susah. Tapi apakah amar ma'ruf nahi munkar itu yang paling mudah? Tentu pendengar dan pemirsa, ajaklah keluarga dulu ya, sebelum yang lain. Seperti apa lagi Ustaz? Baik. Kalau saya mengambil dari fikih dakwah ya, maka di dalam fikih dakwah ada fase-fase dakwah ya. Ada fase dakwah sirri, ada fase dakwah zahiri ya. Jadi dakwah sirriyah, dakwah zahiriyah ya. Nah, dakwah sirriyah atau dakwah yang sembunyi-sembunyi atau masih ruang lingkupnya masih kecil, di dalam Al-Quran ada pembenaran dari dakwah sirri ini, wa anzir ashiratakal aqrabin.
wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Jadi dakwah pertama itu yang harus didakwahi adalah keluarga. Ya, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mendakwahi keponakannya, sepupuh ya, Ali bin Abi Thalib sepupuh ya. Nah itu wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nabi melakukan seperti itu ya. Pertama memberikan peringatan kepada Ali sebagai sepupu. Ini kan keluarga kerabat terdekat. Kemudian Siti Khadijah sebagai istrinya gitu kan. Itu juga sama, itu kerabat yang terdekat ya. Belum nanti kesananya itu ada paman-pamannya gitu ya. Ada Hamzah, kemudian nanti ada pamannya, termasuk pamannya yang sampai wafatnya itu tidak bersyahadat gitu kan. Tapi memang di situ bukan berarti Nabi gagal dalam berdakwah, tetapi karena ini hubungannya bahwa itu adalah skenario dari Allah yang mempunyai hidayah, yang memberikan hidayah itu hak prerogatif bukan dari manusia, tetapi Allah yang memberikan hidayah ya, seperti itu. Nah, ini wa anzir ashiratakal aqrabin, fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Artinya pertama wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat ya. Jadi sebelum berbicara tetangga, ini harus dibereskan dulu keluarga katanya. Sebelum berbicara RT sebelah, ini kita dulu yang diberesin kan. Begitu cara Nabi gitu kan. Kemudian yang kedua, fase yang kedua adalah dakwatuz zahiriyah. Jadi dakwah secara terang-terangan ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin kan gitu. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada orang-orang kafir secara terang-terangan walaupun mereka itu membenci kamu. Nah, jadi dakwah secara terang-terangan. Ini kalau melihat dari melihat dari fikih dakwah, dakwah terang-terangan itu salah satu di antara dua Umar itu masuk ke dalam Islam ya. Karena dulu Nabi berdoa agar salah satu di antara dua Umar itu masuk ke dalam Islam. Salah satunya yang masuk adalah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Maka setelah Umar masuk ke dalam Islam, dilakukanlah dakwah secara terang-terangan. Karena Umar itu ditakuti lawan maupun kawan gitu ya. Maka ada ungkapan dari Umar, dulu saya menantang Muhammad, sekarang siapa yang mengganggu Muhammad urusannya sama saya kan gitu ya. Nah, makanya kekuatannya ini luar biasa gitu ya, sehingga terang-terangan. Riwayat yang kedua, setelah pasukan Islam itu sudah cukup banyak gitu ya, karena pasukan Islam itu dibentuk setelah terjadi hijrah secara makaniyah, hijrah secara tempat, yaitu di Madinah kan gitu ya. Maka hijrah ke Madinah membentuk pasukan-pasukan Islam yang sangat luar biasa. Maka setelah pasukan Islamnya kuat, maka terjadi Futuh Mekah ya. Jadi Futuh Mekah terjadi setelah Nabi Muhammad mentarbiyah, membina sahabat-sahabat umat, tentara-tentara di Madinah, sehingga terjadi Futuh Mekah. Walaupun penaklukan kota Mekah kan tidak mengeluarkan darah gitu kan, tapi secara damai. Tapi ini membuktikan bahwa fase dakwah itu harus dengan kekuatan. Jadi dakwah itu harus dengan kekuatan. Jadi ada kuatul akidahnya, ada kuatul malnya, ada kuatul jamaahnya, ada kuatul infaknya, ada kuatul jihadnya. Ini unsur-unsur dari kekuatan Islam ya. Maka Islam sampai ada di seluruh pelosok dunia ini tidak seperti yang diungkapkan mungkin oleh orang-orang tertentu bahwa Islam itu berkembang dengan pedang, nggak bisa gitu ya. Tapi Islam itu berkembang dengan damai, Islam itu berkembang dengan diskusi, dengan dialog, Islam berkembang itu dengan harta gitu ya. Islam berkembang dengan kesalehan sosial dan lain sebagainya. Nah, ini sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang umat terbaik. Dan kenapa Islam misalnya ada di seluruh dunia? Karena itu efek daripada umat-umat yang terbaik yang berdakwah dengan kerennya gitu ya. Maka dalam Islam ada namanya Jilul Azim. Jadi Jilul Azim itu generasi yang besar. Generasi yang besar itu siapa? As-sabiqunal awwalun kan gitu. Generasi yang besar itu adalah generasi-generasi sebelumnya, dan mereka adalah umat yang terbaik. Nih, kalau kita ingin mengetahui indikasi umat yang terbaik,
Ini diungkapkan dalam surah Al-Maidah ayat 54 ya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin, kan itu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamamu secara status maupun secara nilai, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum, gitu ya. Nah, kaum ini dalam mufassirin menyepakati bahwa biqaumin ini adalah asyabab, generasi muda. Berarti kalau ingin Islam itu hebat sekarang dan yang akan datang, rekrut itu generasi muda saat ini. Karena biqaumin ini adalah asyabab, gitu ya. Yang kedua, biqaumin ini adalah generasi Qur'ani, sebuah generasi yang senantiasa membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, atau generasi Robbani, sebuah generasi yang membawa pesan-pesan Robnya. Nah, di situ kan ada beberapa indikasi, Ustaz. Pertama misalnya generasi yang dimaksud di sini yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Ini kuntum khairu ummah, gitu. Umat yang terbaik seperti ini nih. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Yang kedua, adzillatin alal mu'minin. Mereka saling menyayangi sesama orang-orang yang beriman, walaupun berbeda mazhab, gitu ya. Berbeda organisasi, gitu ya. Itu adillah, gitu ya. Adillah sebagaimana adilatin alal mu'mininnya, itu karakter Umar dan Abu Bakar kan berbeda-beda, gitu ya, kalau dilihat dari karakter. Yang ketiga, indikasinya aizzatin alal kafirin. Jadi memiliki prinsip terhadap ideologi kekafiran. Tidak hanya kepada orang-orang kafir saja, tetapi ideologinya dia mempunyai prinsip. Istilah si cepotnya, cek orang hidung-hidung, gitu ya. Cek aing bodas-bodas, kan si cepot gitunya. Itu prinsip namanya, gitu ya. Masalahnya sekarang bagaimana menanamkan prinsip itu terhadap generasi muda, bahwa I am be a good Muslim, kan itu prinsip, gitu kan, bahwa saya seorang Muslim yang baik, kan gitu. Itu pemuda, gitu ya. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, selalu berjihad di jalan Allah, berjihad dalam berbagai aspek, berjihad dengan ekonomi, berjihad dengan belajar, berjihad dengan menulis tulisan yang edukatif. Tidak selamanya berjihad merusak fasilitas. Ya, misalnya ngabom, gitu kan, itu mah kan sudah tidak zamannya lagi nukarara itu mah, gitu ya. Karena Islam itu damai. Dan terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan-celaan. Inilah yang dimaksud dengan jilul azim, generasi yang besar, atau dalam bahasa Al-Qur'an kuntum khairu ummah. Salah satunya ada di situ watan hauna anil munkar. Begitu, Ustaz. Ya. Terima kasih pendengar dan pemirsa kebersamaan Anda di Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan kita jumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.